Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar dulur semua? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas sebuah tradisi yang sudah familiar bagi nelayan Laut Jawa khususnya, yaitu tradisi nadran. Tapi sebelum itu, jangan lupa dukung channel kami dengan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Di Kabupaten Indramayu umumnya, upacara adat nadran diselenggarakan antara bulan Oktober sampai Desember yang bertepat di pantai Eretan Kulon, Eretan Wetan, Dadap, Limbangan, dan Karangsong. Nadran adalah upacara adat nelayan di pesisir pantai utara Jawa seperti Subang, Indramayu, dan Cirebon yang bertujuan untuk mensyukuri hasil tangkapan ikan, mengharap peningkatan hasil pada tahun mendatang, dan berdoa agar tidak mendapat aral melintang dalam mencari nafkah di laut. Dan inilah maksud utama dari upacara adat nadran yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Selain itu juga, upacara ritual adat kesenian tradisional seperti pasar malam pun diselenggarakan selama seminggu. Kata nadran sendiri, menurut sebagian masyarakat berasal dari kata nazar yang mempunyai makna dalam agama Islam, yaitu pemenuhan janji. Sedangkan nadran dalam agama Hindu adalah mempersembahkan sesajen yang merupakan ritual dalam agama Hindu untuk menghormati roh leluhurnya kepada penguasa laut agar diberi limpahan hasil laut, sekaligus merupakan ritual tolak bala atau keselamatan. Sejarah nadran dibagi menjadi 3 tradisi, yakni tradisi nadran pra-Islam, tradisi nadran setelah kedatangan Islam, dan tradisi nadran saat ini. Tradisi nadran pra-Islam dalam buku Negara Kertabumi karya Pangeran Wangsakerta menyebutkan asal-usul pelaksanaan budaya nadran berawal pada tahun 410 Masehi. Ketika itu, Raja Purnawarman, raja ketiga Kerajaan Tarumanegara yang terletak di dekat Sungai Citarum yang mengalir dari Bandung ke Indramayu, memerintahkan Raja Indraparahasta Prabu Santanu untuk memperdalam atau memperbaiki tanggul yang bertujuan untuk menduplikat Sungai Gangga di India. Dan saat ini, sungai itu dikenal dengan nama Sungai Krian yang ada di belakang Keraton Kesepuhan Kota Cirebon. Mandi suci pun dilakukan sebagai pemujaan kepada Sang Pencipta. Dari sumber lain menyebutkan, sebetulnya tradisi nadran bukanlah tradisi asli Cirebon, apalagi masyarakat desa Mertasinga. Karena tradisi ini banyak juga ditemukan di beberapa daerah lain dengan nama yang berbeda, seperti di Jawa Tengah contohnya, dikenal dengan tradisi labuhan. Karena ada beberapa kepercayaan bahwa apabila mereka tidak melakukan sedekah ini, mereka berkeyakinan bahwa dewa akan murka yang menyebabkan nelayan tidak dapat melaut. Penggunaan daging kerbau sebagai persembahan dan bukannya daging sapi dikarenakan daging kerbau lebih banyak. Juga ada kemungkinan sapi merupakan hewan yang dianggap suci dalam agama Hindu, sehingga harus dipelihara dan tidak boleh dibunuh karena sapi dianggap jelmaan dari dewa. Nadran sebenarnya merupakan suatu tradisi hasil akulturasi budaya Islam dan Hindu yang diwariskan sejak ratusan tahun secara turun-temurun. Untuk sesajen yang diberikan disebut ancak, yaitu berupa anjungan berbentuk replika perahu yang berisi kepala kembang 7 rupa, kerbau, makanan khas, dan buah-buahan, serta hal lainnya. Upacara dilaksanakan setiap bulan Suro karena dianggap berkaitan dengan musibah banjir yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, waktu penyelenggaraan dilakukan pada masa Along, yaitu masa di mana para nelayan berhasil memperoleh tangkapan yang melimpah. Upacara nadran dilakukan di beberapa tempat, yaitu di rumah pawang atau pemangku kapalan sebagai tempat untuk mempersiapkan dan mendoakan sesajen. Kemudian di Babagan sebagai tempat pemberangkatan kapalan, dan kemudian di laut sebagai tempat pelarungan kapalan. Sebelum upacara nadran diselenggarakan, terlebih dahulu diadakan musyawarah untuk menentukan waktu pelaksanaan dan susunan kepanitiaan yang terdiri dari ketua panitia, wakil ketua,
sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan anggota atau pembantu umum. Selain itu juga untuk memilih lebe atau orang yang bertugas menyembelih kerbau. Kemudian pawang, yakni orang yang mendoakan sesajen untuk kapalan. Dan kemudian pemangku kapalan, yaitu orang yang mempersiapkan segala macam sesajen untuk ditaruh di atas kapalan sekaligus juga sebagai pemimpin upacara. Apabila susunan kepanitiaan telah terbentuk, maka orang yang ditunjuk sebagai bendahara mulai mengumpulkan dana dari para nelayan. Dana yang terkumpul sebagian digunakan untuk menghias desa, mengadakan pertunjukan wayang kulit, tarling, jaipongan, sandiwara, serta pembuatan kapalan, dan pembelian barang-barang untuk sesajen. Sedangkan jalannya upacara sendiri diawali dengan ijab kabul atau pengesahan sesajen. Kemudian penyimpanan sesajen di atas kapalan, serta pertunjukan wayang kulit dan pelepasan kapalan, pelarungan kapalan ke laut dan ditutup dengan perebutan kapalan atau ranjahan yang berlangsung di tengah laut pada kedalaman 4 hingga 7 meter. Sebelum sesajen dilepaskan ke laut, ancak tersebut akan diarak terlebih dahulu mengelilingi tempat-tempat yang telah ditentukan, sambil diiringi dengan berbagai suguhan seni tradisional seperti genjring, tarling, telik sandi, barongsai, seni kontemporer, dan jangkungan. Di setiap nadran selalu digelar wayang kulit. Selain itu, di dalam upacara nadran juga dilakukan permohonan agar diberi keselamatan dalam melaut, serta tangkapan hasil laut mereka melimpah pada tahun mendatang. Nadran atau kadang disebut juga labuhan saji dapat juga diartikan sebagai sebuah upacara pesta laut. Masyarakat nelayan sebagai perwujudan ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang diberikannya lewat hasil laut yang selama ini didapat. Demikian asal-usul nadran yang telah kami rangkum. Semoga adat dan budaya kita tetap lestari sampai kapanpun. Dan kita sebagai generasi penerus harus melestarikannya. Jangan lupa share, like, dan subscribe konten kami agar terus memberikan informasi yang menarik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.